Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Saya di sini mohon waktunya sebentar untuk ibu-ibu mendengarkan sedikit informasi dari kita. Di sini saya selaku Bidan Ruang Rengganis, saya Bidan Nina akan memberikan penyuluhan tentang terkait dengan masa nifas. Seringkali seorang wanita merasa bahwa setelah melahirkan, merasa itu bahaya-bahaya terkait melahirkan itu sudah selesai. Sebenarnya tidak ya Bu ya. Jadi masa nifas itu sebenarnya juga merupakan masa yang krusial atau masa penting yang perlu Ibu waspadai juga sebenarnya. Jadi masa nifas juga harus diperhatikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya nifas. Saya jelaskan ya Bu ya. Jadi masa nifas adalah masa pemulihan setelah melahirkan sampai dengan 4-6 minggu setelah melahirkan. Jadi itu yang dimaksud dengan masa nifas. Apa saja tanda bahaya yang perlu diperhatikan pada ibu nifas? Yang pertama, perdarahan dari jalan lahir. Apa yang dimaksud perdarahan dari jalan lahir, Bu? Normalnya orang nifas kan memang keluar darah ya setelah melahirkan, tapi seiring dengan bertambahnya waktu, perdarahan itu berangsur-angsur volumenya berkurang. Ya, jadi kalau sampai perdarahannya banyak sekali dari misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu nggak berkurang, banyak terus ya, sampai ganti softtek itu 1 atau 2 kali dalam 1 jam, berkali-kali dalam sehari gantinya, itu berbahaya. Jadi itu harus segera periksa ke tenaga kesehatan. Ya, yang kedua, keluar cairan berbau menyengat dari jalan lahir. Keluar cairan berbau menyengat itu bau busuk artinya. Kalau bau busuk itu kemungkinan ibunya ya bisa infeksi itu ya. Kalau terjadi seperti itu juga harus secepatnya kontrol ke tenaga kesehatan. Yang terdekat dulu, enggak apa-apa. Yang ketiga, bengkak di wajah, di tangan, di kaki. Apalagi dengan tensi yang tinggi, pandangan kabur, sampai nyeri ulu hati, mual, muntah gitu ya. Itu tanda bahaya. Itu merupakan tanda-tanda preeklamsi, Bu. Biasanya ibu yang hamilnya mungkin tensinya tinggi. Ya, itu masa nifasnya juga harus diwaspadai. Karena ada potensi juga ibu nifas itu kejang. Itu ya. Jadi kalau tensi tinggi, pandangan kabur, wajah, kaki ini sampai bengkak semua gitu ya. Itu juga harus diwaspadai. Yang keempat, demam 37,5. Itu namanya febris, subfebris ya Bu. Jadi itu juga harus diwaspadai. Apalagi demamnya sampai lebih dari 2 hari. Ya, bisa juga ini ibunya infeksi salah satunya. Terus ini kalau untuk puting lecet sebenarnya sih bukan tanda bahaya ya Bu ya. Yang bahaya itu kalau ya puting lecet sampai payudaranya bengkak kemerahan gitu. Itu tanda infeksi juga, infeksi payudara. Jadi juga harus periksa ya. Terus ini lagi mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini bukan orang gila ya maksudnya ya ibu-ibu ya. Maksudnya kalau ibunya setelah melahirkan kan semua perubahan-perubahan pada ibu nifas itu perubahan fisik sama psikisnya kan juga ya. Ada nggak pernah merasa ibu nifas itu murung terus, sedih terus, merasa nggak bisa jadi ibu yang baik gitu kan ya. Apalagi sampai mau membahayakan bayinya. Ada yang seperti itu Bu. Jadi inilah pentingnya keluarga untuk membantu ibunya semua. Jadi tidak cuma ibunya yang mau berjuang, suami, mbahnya, mertuanya, semua ikut. Harus bantu, gitu ya. Ada lagi Bu, terkait tanda bahaya nifas, ada nyeri perut hebat. Nyeri perut hebat itu nyeri yang ibunya tidak bisa sampai beraktivitas gitu. Normalnya kan orang nifas pernah nggak Bu merasa cekit-cekit perutnya setelah melahirkan? Kayak orang menstruasi itu biasanya. Ya, pernah seperti itu ya rasanya ya. Itu normal sebenarnya Bu. Kalau misalnya nyeri perutnya sampai mengganggu aktivitas ibu-ibu,
itu yang bahaya. Misalnya beraktivitas nggak bisa, tidur nggak bisa, ya dibawa jalan juga sakit gitu ya. Kalau sampai seperti itu ya berbahaya. Yang pertama tadi perdarahan dari jalan lahir, yang kedua keluar cairan berbau menyengat, yang ketiga bengkak di wajah, di kaki disertai tensi tinggi, pandangan kabur, nyeri ulu hati, mual muntah, apalagi itu tanda-tanda preeklamsia, takutnya bisa kejang ibunya. Yang keempat apa? Demam lebih dari 2 hari. Tadi berapa? 37,5 ya Bu ya kalau diukur suhunya. Terus mengalami gangguan jiwa atau depresi, sama nyeri perut yang hebat tadi ya. Hal-hal yang nggak boleh dilakukan pada ibu nifas. Pertama, membuang ASI yang pertama keluar. ASI yang pertama keluar itu namanya kolostrum, Bu. Kolostrum itu warnanya kuning, keluarnya masih netes gitu. Biasanya kalau habis melahirkan, yang pertama kali keluar. Jadi kolostrum ASI yang pertama keluar itu yang banyak sekali zat kekebalan. Yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi jangan sekali-kali membersihkan payudara dengan alkohol atau betadin. Jadi bersihkannya biasa. Takutnya apa Bu? Kalau ibu bersihkan dengan betadin, dengan alkohol, takutnya risiko terminum sama bayinya. Bahaya ya. Yang ketiga, ibu jangan mengikat perut terlalu kencang. Jangan terlalu kencang biar kontraksi rahimnya yang tadinya besar tadi kan mengecil-mengecilnya nggak terganggu juga gitu ya. Terus latihan fisik posisi telungkup ini dilarang juga. Karena apa Bu? Latihan fisik posisi telungkup, apalagi misalnya ibunya operasi, di sini ada jahitan ya. Telungkup itu mengganggu proses penyembuhan luka, sama ini mengganggu produksi ASI juga, karena kan payudara tertekan. Kalau terlungkup payudara tertekan, bisa-bisa juga bengkak gitu ya. Terus selanjutnya menempelkan daun-daunan di alat kelaminnya, misalnya operasi lahir biasa, ada jahitan jalan lahir ya, terus ditempelin daun gitu katanya Mbak dulu kan gitu ya. Jadi tidak boleh, rawan infeksi ya. Jadi dirawat kering, biasanya pokoknya habis pipis salin. Intinya kebersihan daerah intim harus dijaga betul-betul. Demikian, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah hilaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.